Terus. Terus, Bang. Balas. Terus. Balas, Bang, balas. Pelan-pelan, Mang. Aduh, Mas, kenapa sih? Pelan-pelan dong. Meja ini saja sudah tidak suka kalau kita kesini. Jadi Mas masih nggak ikhlas kita tinggal di sini? Ini bukan masalah ikhlas dan tidak ikhlas, Sonya. Tapi kaki ini sakit nih. Kasihan, mata saya yang sakit. Udah. Ayo bantuin lagi. Yuk. Farah, bantuin Papa yuk. Oke, Bos. Hei, Farah. Mang. Tolong angkatin barang ke dalam, Mang. Maaf Pak, ongkosnya tidak termasuk angkut barang-barang itu. Berapa sih? Saya bayar. Maaf Pak, bos kami nunggu. Mana sih? Alah, baru jadi karyawan begitu aja sombong amat sih. Kamu sih pakai pindah rumah segala. Kan lebih enak tinggal di rumah peta kita dulu. Ya untuk sementara aja kan. Itu lagi yang Mas bicarakan. Kan Mas sudah setuju kita nempatin villa ini. Memang, tapi biaya perawatan villa ini sudah cukup untuk membayar uang muka rumah. Tapi kan ini warisan, Mas. Warisan sih warisan, Jeng. Tapi biayanya dari mana? Kita kan bisa tinggal di sini. Di sebelah kita sewakan. Gimana? Ya udah, Mas. Ini gimana dong barang-barangnya? Ntar dulu kenapa sih? Capek nih. Bisa, Mas? Tante, bonekanya buat aku dong. Seorang anak kecil dengan boneka. Farah, kamu kok di sini? Papa, tante itu baik ya. Tante yang mana? Ayo turun ke bawah.
susunya sayang, sini. Bentar. Oke ya. Makan, Mas. Kenapa, Mas? Masih nggak puas kita tinggal di sini? Di sini kan kita lebih tenang. Nggak diganggu lagi sama Ibu Mirah yang dikit-dikit lagi sewa kontrakan. Padahal belum jatuh tempo. Coba uang kontrakan setahun kita kumpulkan. Kan bisa untuk biaya perawatan villa ini. Iya kan? Di rumah sini ada sesuatu. Sesuatu apa, Mas? Papa, aku kan senang tinggal di sini. Habis di sini ada tante. Parah. Tuh kan? Apa dong, Mas? Katakan. Nanti juga kamu akan tahu. Wah, gawat Kang. Kenapa? Villa setan itu sudah ditempati kembali. Wah, ini bakal terjadi malapetaka lagi. Merasa tuh yuk. Istilahnya kita bisa gitu. Jangan. Apa mau jatuh korban seperti dulu lagi? Kita harus bertindak lebih cepat sebelum setan itu muncul lagi. Pak! 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 Bapak ini siapa? Dan ada keperluan apa? Bisa saya bantu, Pak? Nama saya Dirga. Saya tinggal di bawah sana. Anak namanya siapa? Saya Bram. Mas? Dan ini istri saya, Pak. Beginilah, Bram. Sebaiknya kalian jangan tinggal di rumah ini. Memangnya kenapa, Pak? Apa ada peraturannya kita nggak boleh menempati rumah milik sendiri? Soalnya, sabar dulu kenapa sih? Biar Bapak ini bicara. Itulah kamu selalu aja membela orang luar. Apa hubungannya dengan Sari? Beliau eyang saya, ibu dari ayah saya. Dulu eyang saya itu yang membeli rumah ini dari Tuan Fransen. Apa ada yang salah, Pak? Pak! 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 Tunggu, Pak! Nah, ini buktinya. Kenapa saya tidak mau tinggal di sini. Rumah ini pasti ada yang tidak beres. Belum apa-apa sudah banyak hal-hal aneh. Mas, kejadian seperti ini jangan dibuat alasan dong. Siapa tahu aja dia punya maksud tertentu. Seperti apa? Siapa tahu aja dia menggarap sawah di belakang lantas takut ditagih sewanya. Atau apalah kemungkinan lainnya. Soalnya, setiap kemungkinan itu pasti ada penyebabnya. Dan kita harus tahu. Nggak mau ngalah. Mas, selama ini kan saya selalu memenuhi keinginan Mas. Sekali-sekali keinginan dan kebutuhan saya diperhatikan dong. Mas, saya mohon sekali ini saja Mas memenuhi keinginan saya. Kok kamu ngomong gitu sih? Saya kan bukan tipe suami yang otoriter. Mas, saya ingin sekali mempunyai rumah sendiri. Tidak tegang apa setiap bulannya kita memikirkan sewa rumah. Lagi pula Mas, sepertinya villa ini selalu hadir dalam mimpi saya. Itu namanya sentimental. Mas, villa ini adalah masa kecil saya. Masa lalu yang penuh kenangan. Bersama Yang Sari, Bapak, Ibu. Tuh kan, si Bapak dibawa-bawa. Oke. Saya nyerah. Saya akan menuruti semua kemauanmu. Dan kita akan tinggal di villa ini. Bagaimana?
Nah, gitu dong. Kamu memang suami yang paling baik. Jangan GR dulu. Suami yang baik dari yang terburuk. Loh, kok pada berdiri di luar? Ayo, silakan masuk. Bagaimana beritanya Pak Kiai? Nampaknya sulit. Apa kita usir saja mereka yang menempati villa itu? Betul itu, Pak. Kang, itu mah bukan hak kita tuh. Benar tidak Pak Kiai? Memang benar. Kita tidak bisa mengusir mereka begitu saja. Kalau sampai setan itu muncul lagi Pak Kiai, mereka yang harus bertanggung jawab. Soalnya banyak korban, Pak. Villa itu milik mereka sendiri. Ingat itu. Baiklah kalau begitu. Saya akan coba bicara lagi dengan mereka. Kalau begitu kita permisi dulu. Tapi Pak Kiai, kalau terjadi sesuatu terhadap penduduk sini, terpaksa kita yang akan bertindak, Pak. Ya, Betul. Dasar mobil Jepang. Coba kalau dulu beli mobil Eropa, kan nggak begini. Sek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mang Sanif dan Mang Ujang. Mau Sanip kek, mau Ujang kek, peduli apa? Iya, Den. Mas. Aduh, Aden. Saya sama Kang Sanip dulu pernah bekerja di sini. Jadi kacungnya Pak Wondo. Mau kacung kek, mau apa kek, bukan urusan saya. Yang jadi urusan saya, bagaimana mobil ini bisa hidup. Coba nyalain mesinnya. Apa hak Bapak menyuruh saya? Mau hidup nggak? Mau hidup apa enggak? Sok atuh. Ya udah yuk. Tunggu Pak. Datangnya mudah, tapi kalau pergi tidak semudah itu. Ayo Pak, sabar dong Pak. Sabar. Gimana mau sabar? Ngomong dikit nggak ditanggap. Bukan begitu maksud saya. Apa benar Mang bisa memperbaiki mobil ini? Mau jalan nggak mobil ini? Iya. Ya udah, sana starter. Sok dinyalakan. Ya udah, starter sana. Wah. Mang siapa tadi namanya? Sanip. Saya Ujang. Mang Sanip kenapa nggak ngomong-ngomong? Kalau bisa... Ngomong-ngomong. Apanya yang mesti diomongin? Baru ngomong dikit aja udah nggak peduli. Apa itu? Makanya ya, kalau ngomong itu lihat orangnya dulu. Jangan marah-marah. Tidak percuma atuh, Den. Kang Sanip bertahun-tahun jadi sopirnya Bapak dulu. Iya kan, Kang? Iya. Tahu nggak, Den? Den. Tahu, Bapak sini dulu pakai mobil De Soto buatan Amerika, paling top. Mang, sekarang ini zamannya mobil Jepang. Mobil Jepang dibanggakan. Sekarang ini justru lagi musim mobil nasional Republik Indonesia. Tapi ada juga, Kang, mobil nasional Republik Korea. Iya kan, Kang? Kalau Jepang mah eta gampang. Gampang diperbaikinya, Mang. Bukan, maksud Mamang gampang rongsoknya.
Ini pasti suaranya si Neng. Neng, apa kabar? Aduh, Neng. Apa kabar, Neng? Baik, Mang. Tidak disangka ya, Kang. Dulu masih Neng kecil segini, Kang. Ya dikasih makan ya besar atuh, Mang. Tambah cantik lagi. Mang, kalau nggak cantik, mana mau saya kawin dengan dia? Loh, jangan salah, Den. Kakeknya si Neng ini paling ganteng sekeras si Denan. Ya sudah pasti atuh keturunannya bagus-bagus kayak si Neng ini. Mang, bisa aja. Kenyataan, Neng. Yuk kita masuk ke dalam yuk. Ayo, mari masuk, Mang. Ayo, mari Ya, Mang. Ya, makasih. Neng. Terima kasih ya. Aduh, masih pada berantakan nih, Mang. Mari silakan masuk, Mang. Terima kasih, Neng. Sayang sekali rumah ini. Padahal kalau disewakan ya, Mamang mau jaga di sini. Oh ya, Neng. Ya. Begini, Neng. Sebenarnya saya mau beritahu. Tadi orang-orang desa protes. Protes kenapa, Mang? Ya, mereka tidak menghendaki kalau kalian pada menempati rumah ini. Oh ya, Neng. Apa pernah dengar yang namanya Larasati? Jangan sebut-sebut nama itu. Jangankan kenal, dengar namanya aja baru sekarang, Mang. Sebentar. Dulu Eyang Sari pernah cerita sama saya bahwa dulu pernah ada seorang perempuan yang kecewa lantas dia mencari orang pintar. Tapi justru Santet itu berbalik pada dirinya. Ya betul, perempuan itu yang namanya Larasati. Aduh, si Akang sudah dibilang jangan sebut-sebut nama itu. Ih, tuh. Nah, tuh kan, Kang. Apa saya bilang? Bener kan? Kuno, kalian memang kuno. Zaman kaum muda sudah canggih. Sekarang ini tidak ada hal-hal lain seperti itu. Memang akhir-akhir ini desa kita sering diganggu makhluk halus. Wujudnya seorang wanita cantik. Sudah atuh, Kang. Kita kan kesini cuma mau melepas kangen sama si Neng. Sudah lama tidak ketemu ya, Neng. Oh ya, Neng. Kalau Neng perlu bantuan, biar Kang Sanip sama saya yang membereskan rumah ini. Gimana, Neng? Aduh, Mang Ujang. Kalau sekarang sih kami belum sanggup bayar gajinya. Nggak usah bayar atuh, Neng. Asalkan sawah yang di belakang ya, yang Mamang berdua garap itu, Iya, Neng. nggak usah ditagih sewaannya, gitu. Gimana, Neng? Gimana, ayo? Iya, saya hampir lupa. Ya udah kalau gitu sekarang aja bantu saya nyanyi. Nih, Mang. Yes, Ayo, ya. makasih, Kang. Ya. Ayo, Kang. Ayo, Kang. Ayo, Kang. Iya. Capek juga, Kang. Gimana, Mang? Capek? Ya, lumayan, Den. Minum dulu ya. Aduh, ngerepotkan ya si Enggak. Neng, repot-repot segala. Biasa, Mang. Aduh, Farah, anak mama baru bangun, sayang. Sini, sayang. Geris. Neng kecil cantik ya, mirip ya sama bapaknya. Tapi matanya mirip sama si Neng, Kang. Dan galaknya mirip sama mamanya juga. Ah, bisa aja si Aden. Oh iya, Kang. Ya. Bagaimana kalau kita bereskan tempat tidur di atas? Biar si Neng sama si Aden bisa istirahat enak. Gimana, Kang? Ayo ya, ayo Ayo, ya, Kang. ayo.
Terima kasih nih, Bang. Tidak apa-apa, Neng. Ayo, mari Den. Iya. Lagi ngapain, Mah? Ini beres-beres piring mau dikeluarin. Lara mana, Mas? Barangkali main di luar. Lo gimana sih diberesin keluar? Panggil dong, Mas. Tadi ada apa-apa lagi. Cuaca di sini kan nggak nentu. Sebentar hujan, sebentar enggak. Cepet, Mas. Udah cepetan deh saya bikin. Iya, bawel. Siapa meras kalau meras tadi jangan ditutupi adik manis. Farah. 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 Ayo. Farah. Bonekanya mana ya? Siapa Anda? Saya suka dengan anak gadis Anda. Cantik. Perkenalkan. Saya Laras. Bram. Mbak, adik Laras tinggal di mana? Saya tinggal sangat jauh. Di suatu tempat yang tidak mungkin dijangkau. Tidak keberatan saya datang lagi. Selama Farah tidak terganggu. Oh, jadi kehadiran saya mengganggu? Bukan itu maksud saya. Cantik sekali dia. Sama Mama, mana yang cantik, sayang? Mencantikkan mama. Cantik Mama? Bener? Benar. Memang, Mama kamu adalah perempuan yang paling cantik di dunia. Kalau saja mamamu mau berdandan sedikit saja, bidadari pun kalah cantiknya. Siapa dia? Mang Ujang dengan Mang Salim. Tadi sore pulang. Tidak menghina.
Mas. Bangun, Mas. Mas. Kenapa tidur di sini? Mana dia? Mana? Dia siapa? Ayo katakan, Mas. Siapa dia? Saya mimpi. Kamu menemui seseorang. Saya mau besok kamu ceritakan. Ayo. Ayo Farah, cepat mandi sana. Saya suka dengan anak gadis Anda. Cantik. Sebaiknya ceritakan saja. Siapa yang Mas temui semalam? Dari jam 5 pertanyaan kamu masih itu dan itu lagi. Tidak ada pertanyaan lain apa? Jawab, Mas. Jawabannya sama. Bahwa saya mimpi sambil berjalan. Yang bahasa asingnya ngelindur. Kamu paham? Ya sudah. Mas. Sini dulu. Jangan biasakan meninggalkan persoalan dong. Aduh, Yang. Sudah berapa kali sih saya jelaskan? Apa? Tadi kamu panggil saya Yang. Nah, ini pasti ada yang nggak beres. Pasti ada yang kamu sembunyikan ya? Mama, saya kemana? Tuh minta sama papa. Mama, payah. Anak kecil ngelawan. Dik Laras kenapa sering kesini? Ini tempat yang paling bersejarah dalam hidup saya. Nama Anda Laras kan? Kalau begitu, apa hubungan Dik Laras dengan Larasati yang pernah tinggal di rumah itu beberapa tahun yang lalu? Jangan samakan saya dengan siapa-siapa. Bukan cuma satu yang bernama Larasati. Kalau kamu tidak suka pertemuan ini, ya sudah, saya pergi. Tunggu sebentar.
ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Cepat, sebelum saya berubah pikiran. Di rumah ini sering ada kejadian yang aneh. Ya, setiap kehadiranku selalu diiringi oleh keanehan dan misteri. Misteri? Ya, dan misteri itu adalah aku sendiri. Benar kemarin Papa ketemu dengan perempuan cantik. Mas, apa benar kamu ketemu dengan seorang perempuan dan cantik? Apa? Seumur perkawinan kita, belum pernah saya yang namanya selingkuh. Alah, Farah yang bilang. Katanya dia ketemu sama tante cantik dan memberikannya boneka. Ya kan, Farah? Apa masih memungkir? Mas, anak kecil itu ibarat kertas yang masih kosong, belum ada tulisannya. Kita-kita aja yang dewasa yang ngakunya bisa menjauhi perempuan, judi, korupsi. Tapi cuma satu yang nggak bisa dijauhi. Apa itu? Bohong. Jadi kamu tetap tidak percaya sama saya? Pikir aja sendiri. Oke, kalau kamu masih menuduh saya terus, mulai besok saya mau selingkuh. Mas! Awas ya! Jadi ini wanita penggoda yang kamu temui? Baru 2 hari kamu di sini sudah berani macam-macam. Memang benar. Akulah perempuan penggoda. Aku dilahirkan untuk menggoda semua laki-laki. Laki-laki mana yang tidak tunduk di bawah kakiku? Larasati? Oh, rupanya kamu yang bernama Larasati. Wanita penggoda nggak tahu diri. Setelah kamu gagal menggoda Raden Mahmud Suryanegara, lantas mati bunuh diri. Aku sudah lama menunggu kedatangan kalian. Keturunan yang paling kubenci. Dendam yang kubawa sampai mati. Sonya, kenapa? Sonya! Ada apa, Den? Mang, Larasati muncul lagi. Wah, berbahaya. Sekali setan itu muncul, dia akan terus mengganggu sampai jatuh korban. Sebaiknya mah
kita bicarakan saja sama Kiai Dirga. Karena hanya dia satu-satunya yang bisa mengusir setan itu. Oh iya, Den, Para bagaimana? Dititipkan saja Para di rumah saya. Biar istri saya menjaganya. Bagaimana, Neng? Boleh, Mas. Sebentar ya, Pak. Ini, Pak. Pak Kiai. Tenang, tenang. Saya sudah tahu semuanya. Sebaiknya berita ini jangan disebarkan dulu. Untuk mencegah kepanikan massa. Bisa berbahaya buat mereka sendiri. Setan ini memang jahat. Dia bisa masuk ke tubuh orang yang tidak kuat imannya. Silakan, silakan duduk. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih, Pak. Sebenarnya dia itu siapa Pak Kiai? Dulu ada seorang wanita cantik, kembang desa, bernama Larasati. Tapi wanita itu tamak dan sudah diperbudak nafsu. Semua pemuda desa ingin direbutnya, dikencaninya. Dalam memenuhi ambisinya, dia berguru ilmu hitam. Dan untuk menyempurnakan kecantikannya, dia harus berhubungan dengan laki-laki. Hubungan bagaimana Pak Kiai? Ya itu tuh seperti Aden sama Neng Sonia. Ya benar. Seperti layaknya hubungan suami istri. Wah, untung saya tidak terjebak Pak Kiai. Oh, jadi kamu memang benar-benar ketemu dengan setan itu? Sudah sekian lama perkawinan kita, kamu nggak pernah berbohong. Kenapa sekarang berbohong? Saya tidak berbohong. Saya cuma tidak mau menceritakan peristiwa itu. Kenapa kamu nggak mau menceritakannya? Apa karena dia cantik? Semakin kalian bertengkar, semakin senang iblis itu. Dia berada di antara pertengkaran suami istri. Di antara rasa benci, dengki, iri, cemburu, dan rasa yang paling jahat, dendam. Lantas apa hubungannya Larasati dengan keluarga Sonya, Pak? Raden Mahmud Surya Negara, seorang pemuda beriman dan taat. Larasati menggodanya. Mahmud tidak tergoda. Larasati penasaran. Dia menemui orang pintar untuk mengirimkan guna-guna. Bermaksud membunuh Mahmud. Tapi guna-guna berbalik. Larasati menemui ajalnya. Setelah dia menjadi roh yang gentayangan penuh nafsu, berusaha menggoda laki-laki desa ini. Setelah terjadi hubungan, laki-laki itu akan menjadi gila dan bahkan mati dengan kulit yang terlepas dari tulangnya, layaknya seorang penderita kusta. Saya merasakan kehadirannya. Lalu apa tindakan Pak Kiai? Begini. Mas yakin rencana Pak Kiai Dirga itu akan berjalan? Iya. Karena dia satu-satunya orang yang mengerti rahasia Larasati. Nanti setelah semua urusan itu selesai, kita bisa menikmati kemesraan lagi ya, Mas. Maafkan saya, Yang. Loh, kok panggil saya Yang sih? Yang, panggilan khusus untuk kita berdua. Panggilan yang itu kan waktu kamu masih pacaran sama saya dulu. Tapi setelah kita menikah, kenapa panggil yang itu sudah hilang, Mas? Kita kan sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga. Apa bukan karena
rasa cinta kamu sudah luntur. Kamu kan dapat merasakan sendiri. Bagaimana? Rasa-rasanya sih setelah kita menikah, kamu nggak pernah sayang-sayangan lagi sama saya. Kalau kita sudah menikah, suami istri sudah seperti saudara kandung. Saya nggak mau begitu, Mas. Maunya? Saya maunya rasa kemesraan kita itu terus berlangsung. Seperti tetangga kita itu loh. Siapa Mas namanya? Pak Dodi. Iya. Biarpun dia udah punya 10 cucu, tapi istrinya kan masih saja menyuapinya. Ya kan, Mas? Iya. Kalau saya kena stroke, kamu boleh nyuapi saya. Mas jangan ngomong gitu dong, ah. Dia muncul lagi. Aduh, Jeng. Aduh, badan saya seperti... Kok panggil saya Jeng sih? Kayak babu aja. Memang kamu babu. Seharusnya kamu jadi babu. Mas, kenapa begitu? Kenapa berubah? Saya tidak berubah. Tapi kamu tidak becus mengurus rumah. Rumah sewaan sempit gitu? Buat apa diurus? Bukan masalah rumah besar atau kecil, Jeng. Tapi kerelaan kamu untuk jadi ibu rumah tangga. Untuk menjadi seorang ibu. Oke, kalau Mas bilang saya nggak becus mengurus rumah, ya udah, urus aja diri sendiri. Sonya, tunggu. Saya peringatkan sama kamu sekali lagi, jangan sekali-sekali lagi kamu menghina keluarga saya. Keluargamu lah yang telah menghancurkan hidupku. Mas, sadar, Mas, sadar. Sadar, Mas. Aku akan tunjukkan siapa sebenarnya diriku. Dan aku akan buat suami menikmatinya. Hati-hati, Bram. Jangan mau dipengaruhi dia. Kalian tunggu sebentar.
Dirga, kau selalu menghalangiku. Aku akan kembali lagi. Bersiaplah kau menghadapi kematianmu. Berbahaya iblis betina itu. Kita harus menghadapinya secara khusus. Bagaimana caranya, Pak Kiai? Akan saya jelaskan di dalam. Mari. Nih Mas, tehnya. Larasati memang perempuan setan. Mau hidup di rumah yang tenang, baru dan besar, malah jadi kacau. Apa-apaan ini? Jang, Salib, tolong beresin. Nggak tahu, aneh. Apaan ini? Larasati, aku sudah muak dengan semua ini. Kalau kamu nggak puas, tunjukkan dirimu. Kamu laki-laki nggak punya keberanian. Kamu sebagai laki-laki terlalu lemah, nggak punya sikap. Itu sebabnya kamu nggak pernah sukses dalam pekerjaanmu. Lepaskan Sonya. Sonya, lepaskan. Sabar. Sabar. Bagaimana kamu bisa membahagiakan anak istrimu? Perkawinan kita bukan kehendak saya sendiri, Sonya. Tapi papamulah yang mendesak saya terus. Itu karena egomu yang besar. Ego yang mana? Kalau dulu kamu nggak berkeras mendirikan pabrik itu, barangkali papa nggak akan bangkrut dan stres sampai meninggal. Dan kamu nggak punya beban pada beliau. Beban apa maksud kamu? Menikahimu? Hah? Itu kamu lebih mengerti. Jangan ungkit masalah itu lagi. Kita sudah sepakat untuk tidak mengungkit aib itu, iya kan? Apa kamu bilang aib? Itu berarti apa yang kamu katakan? Aku mencintai kamu. Semuanya bohong. Terserah kamu mau bilang apa. Memang, awalnya saya tidak mencintai kamu. Tapi setelah Farah lahir, cinta itu tumbuh. Cinta itu melebihi segalanya. Cinta saya pada keluarga, Sonya. Saya sudah pernah bilang, pertengkaran kalian seperti inilah yang diingini Larasati. Untuk melawan dia, kita harus menghilangkan perasaan curiga, prasangka. Saya juga, Mas.
Kalau tidak ada yang mengganggu, rencana kita ini akan berhasil. Ujang, Sanip, Ya. semua pintu supaya dibuka ya. Baik, Pak Kiai. Ya kan? Mama, boneka aku mana? Kamu taruh di mana? Kemarin di sini. Ya, kamu cari aja dulu ya. Nanti kalau nggak ketemu, kamu tanya mama ya. Di sana. Mama cariin dong, Ma. Kamu masih kecil, bisanya ngelawan aja sama orang tua. Kayak papa kamu aja. Ya udah, kamu cari dulu Gi, sana. Sekarang kamu panggil Farah Gi? Loh, bukannya tadi sama Mas? Enggak sama saya. Farah? Farah! Farah? Ada, Mas? Farah? 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 Ada apa, Neng? Mang, si Farah kemana, Mang? Aduh, saya tidak lihat, Neng. Loh, gimana sih? Tolong cari dong, Mang. Coba sebentar. Kang Sanip. Panggil Mang Sanip. Mang, si Farah kemana, Farah? Farah. Saya nggak lihat, Neng, betul. Gimana sih? Mang, coba cari di luar. Tolong cari dong, Mang. Jangan sampai keluar, bahaya nih. Iya, iya. Farah. Aduh, Neng kecil. Bonekanya ada berapa? Satu. Nah, sini, Mamang pegangin, ya. Sekarang, masuk dulu cuci tangan. Ayo. Minum dulu, Pak. Mama, bonekanya udah ketemu. Oh, sudah. Farah, dari mana saja kamu? Hari sudah malam masih main di luar. Kan Mama yang suruh. Mama keterlaluan. Dalam situasi seperti ini, jangan suruh Farah keluar rumah dong. Kok Mas marah sama saya sih? Insya Allah, saya sudah memasang penangkah di tiap sudut rumah. Boneka jelek begini, apa bagusnya? Aduh, tolong, tolong, aduh, tolong, tolong, aduh.
iblis itu mulai memperlihatkan kekejamannya. Aduh, jangan dipegang boneka setan itu, Neng. Hati-hati, Neng, bahaya. Boneka ini, Mang? Tidak ada yang aneh. Kita bakar saja, Mas. Jangan dulu. Mungkin bisa kita pergunakan untuk menghadapi Larasati. Nah, sekarang kamu ambil kotak obat. Kita obati dulu si Mang Sanik. Neng, hati-hati sama boneka itu. Memangnya kenapa sih, Mang, boneka ini? Tidak ada yang aneh, Mang. Tapi tadi wajah boneka itu menyeramkan, seperti setan. Setan? Iya. Alah, boneka lucu begini. Akang saja kali yang mimpi. Kenapa harus takut? Celaka. Kalau sampai mereka kemari, rencana kita bisa gagal. Sebentar. Saya merasakan kehadirannya. Sebaiknya kalian keluar. Kamu duluan, saya ambil Farah. Semuanya dilarang masuk. Tenang. Kami ingin bunuh iblis itu. Tenang dulu. Semuanya tenang. Den, titipkan saja Farah dengan istri saya, Den.
Sekaranglah saatnya kematianmu, Dirga. Cepat bakar boneka ini.